Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bu Eti, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini izinkan saya beserta teman-teman saya mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan TIK dalam aplikasi TikTok. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada Vika Suci, selanjutnya ada saya sendiri, Tasya Tias, ada Amida Kufeza, ada Arifah Siba, dan Angelia Maharani. Baik, yang pertama ada sejarah TIK yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang sering kita sebut TIK merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. TIK sendiri mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola informasi, mempercepat arus komunikasi, dan juga meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas manusia. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan TIK mengalami percepatan yang luar biasa dan membawa dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya ada sejarah TikTok. Jadi TikTok itu awalnya dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok yang namanya ByteDance. Nah, pertama kali itu muncul di tahun 2016 di Cina, tapi waktu itu namanya masih Douyin. Baru setelah itu, ByteDance membeli aplikasi Musical.ly di tahun 2018, lalu TikTok mulai mengenalkan ke pasar global dan langsung meledak popularitasnya. Sampai tahun 2024 ini, berdasarkan dari data kalodata.com, TikTok sudah mempunyai lebih dari 1,8 miliar pengguna aktif tiap bulannya. Jadi tidak heran kalau sekarang TikTok jadi salah satu aplikasi yang paling sering diunduh di dunia. Jadi kesuksesan mereka itu didukung oleh teknologi canggih seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan pastinya didukung internet cepat kayak 4G dan 5G. Karena bisa diakses melalui HP, jadi TikTok itu makin disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada TikTok dan perkembangan TIK. Salah satu bentuk implementasi nyata dari perkembangan TIK dalam kehidupan sehari-hari adalah media sosial. TikTok menjadi salah satu fenomena digital yang menarik perhatian dunia. TikTok adalah aplikasi yang berbasis video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan konten secara kreatif dan interaktif. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan keterkaitan tersebut. Untuk yang pertama, ada jaringan internet cepat. Jaringan internet cepat di sini tanpa jaringan 4G, 5G, atau Wi-Fi yang stabil, TikTok tidak dapat berjalan dengan baik. Kemajuan teknologi jaringan sangat mendukung pengalaman pengguna dalam menonton dan mengunggah video. Dan yang kedua ada kemajuan perangkat mobile. Smartphone dengan kamera berkualitas tinggi, prosesor cepat, dan memori besar menjadi penunjang utama aktivitas penggunaan dalam pembuatan konten. Dan yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Algoritma TikTok menggunakan AI untuk mempersonalisasi konten di beranda pengguna FYP atau For Your Page berdasarkan perilaku digital pengguna. Dan yang keempat ada software editing digital. TikTok menyediakan berbagai fitur edit video seperti filter, efek suara, dan transisi otomatis yang merupakan hasil dari perkembangan perangkat lunak pengolahan digital. Dan yang terakhir ada big data dan cloud computing. Di sini data miliaran interaksi pengguna disimpan dan dikelola melalui sistem cloud dan analisis big data, memungkinkan TikTok merespons secara cepat terhadap tren global dan preferensi individu. Studi kasus Jerome Pauline sebagai kreator edukasi di TikTok. Jerome berhasil memanfaatkan TikTok sebagai sarana untuk belajar matematika dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan, dengan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk video pendek yang singkat namun tetap informatif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama anak muda. Gaya penyampaian yang santai membuat penonton merasa lebih nyaman dan tidak tertekan saat belajar, sehingga pelajaran yang biasanya dianggap sulit pun menjadi terasa lebih ringan dan menarik.
Keberhasilan Jerome dalam menyebarkan konten edukatif ini didukung oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan algoritma TikTok yang dikenal dengan sebutan FYP atau For Your Page. Teknologi ini secara otomatis merekomendasikan video-video menarik dan relevan kepada pengguna, sehingga konten Jerome dapat menjangkau lebih banyak penonton dalam waktu singkat. Jadi TikTok tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga berkembang menjadi platform edukatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Next. Baik, dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dapat diambil sedikit materi yang mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini atau TIK itu memberikan sebuah dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya melalui media sosial seperti TikTok ini. Jadi, TikTok merupakan contoh nyata bagaimana TIK mampu menghadirkan media hiburan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi sebuah sarana ekspresi, edukasi, hingga promosi. Nah, kemajuan jaringan internet, perangkat mobile, kecerdasan buatan, serta teknologi cool dan editing digital, semuanya itu bersatu membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan pesat pada TikTok ini. Maka dari itu, memahami TIK tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap platform digital modern seperti TikTok. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.